Kisah seram. Nyata atau tidak? Langit Majene cerah saat mobil bak terbuka yang ditumpangi Raka mulai menuruni bukit menuju desa kecil bernama Sendana. Di kejauhan, lautan tenang berkilau keemasan, disapu cahaya matahari sore, dan barisan rumah kayu tampak mungil di antara pepohonan. Raka, mahasiswa arsitektur tingkat akhir dari Makassar, menghembuskan napas lega. Akhirnya sampai juga, gumamnya sambil merenggangkan punggung. Ia datang bersama 5 rekannya untuk program KKN selama 2 bulan. Desa Sendana dipilih karena sedang membangun jalan akses baru yang membutuhkan dukungan dokumentasi, pemetaan, dan ide pengembangan kawasan. Raka kebagian tugas sebagai penanggung jawab site survey untuk proyek terowongan kecil yang menghubungkan 2 bukit. Warga desa menyambut mereka hangat. Kepala desa, Pak Laode, pria tua ramah dengan sorot mata teduh, memperkenalkan mereka pada para tetua dan pemuda desa. Rumah panggung tua disiapkan sebagai tempat tinggal kelompok KKN. "Terowongan yang mau kalian bantu ukur itu," ujar Pak Laode sambil menunjuk ke arah perbukitan. "Belum jadi sepenuhnya, baru lubangnya saja. Tapi warga sini percaya tempat itu agak berbeda." "Berbeda gimana, Pak?" tanya Raka penasaran. Pak Laode hanya tersenyum tipis. "Nanti juga kau tahu sendiri, tapi jangan khawatir. Kami jaga baik-baik tempat itu." Malam pertama di desa berjalan tenang. Angin laut bertiup sejuk, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan aroma kayu dari rumah panggung membawa nuansa damai. Raka menulis di buku catatannya, "Sendana, kecil, hangat, bersahabat. Besok, aku akan mulai survei terowongan. Tempat itu mungkin jadi karya lapangan terbaikku. Semoga lancar." Ia menutup buku dan merebahkan tubuhnya. Tak ada firasat aneh, tak ada keganjilan, hanya langit yang bersih dan malam yang terlalu sunyi untuk sebuah desa. Namun, jauh di balik bukit tempat terowongan dibangun, terdengar satu suara kecil, seperti suara tawa, tertahan, pecah, lalu menghilang begitu saja, seolah ditelan perut bumi. Namun, Raka tak mendengar suara itu. Ia sudah tertidur pulas, tak tahu bahwa malam pertama di Sendana telah menyimpan sebuah pertanda. Keesokan harinya, mentari belum tinggi saat Raka dan 3 rekannya Tania, Yusuf, dan Rendra bersiap menuju lokasi pembangunan terowongan. Mereka menumpang motor warga melewati jalan setapak berbatu. Diapit jurang kecil di kiri, dan bukit hijau di kanan. "Ini pasti keren kalau nanti jadi," kata Rendra sambil menunjuk tebing yang akan ditembus terowongan. "Bayangin, desa ini bisa punya akses langsung ke pantai tanpa mutar 2 jam. Raka hanya mengangguk. Matanya menyapu kontur bukit yang akan ia petakan. Tapi ada sesuatu yang mengganggu. Saat mereka tiba di mulut terowongan, sebuah lubang besar setinggi 2 orang dewasa, ia merasa hawa di sekelilingnya berubah. Lebih dingin, lebih lembab, lebih diam. Tak ada burung, tak ada serangga. Bahkan angin pun seperti enggan lewat. "Pak, ini memang jalur yang akan dipakai kan?" tanya Raka pada Pak Rahmat, mandor proyek yang ikut menemani mereka. Pak Rahmat, pria bertubuh kekar dengan topi lusuh, mengangguk cepat tapi tak menatap langsung ke arah lubang. "Betul, tapi kami hentikan penggalian sejak seminggu lalu. Ada alat yang rusak, dan beberapa pekerja minta pindah lokasi." "Kenapa?" Tania ikut bertanya. Alisnya mengernyit. Pak Rahmat diam sejenak, lalu menjawab. Katanya, "Mereka dengar suara ketawa dari dalam sana." Rendra terkekeh. "Ketawa? Mungkin suara batu longsor atau air." Namun Yusuf tampak tidak ikut tertawa. Ia memandang lubang itu dalam-dalam. "Kalian gak ngerasa aneh?" bisiknya pelan. "Tempat ini terlalu hening." Raka mengeluarkan alat pengukur dan mulai bekerja. Ia mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan aneh yang perlahan muncul. Tapi makin lama ia berada di dekat lubang itu,
makin kuat perasaan seperti dia sedang diawasi. Dan saat ia mengambil foto lubang menggunakan ponsel, kamera tiba-tiba membeku. Layar gelap lalu menyala kembali. Di layar terlihat gambar lubang, namun ada satu hal yang membuat jantung Raka mencelos. Bayangan samar sosok perempuan berdiri di dalam terowongan. Padahal, tidak ada siapapun di dalam tadi. Ia yakin betul. Ia menoleh cepat. Lubang itu kosong. Namun, angin yang tiba-tiba bertiup dingin, membawa serta satu suara kecil, nyaris tak terdengar. "Selamat datang." Raka terpaku. Kata-kata itu terdengar begitu jelas namun samar, seperti dibisikkan dari jauh, menelusup lewat sela udara dingin yang merayap dari mulut terowongan. Ia menelan ludah, matanya menyisir lubang itu lagi, memastikan tak ada siapapun di dalam. Tapi tetap kosong, hanya batu-batu, tanah lembab, dan bayangan hitam di kejauhan lorong. "Raka," suara Tanya memecah lamunannya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat." Ia buru-buru menyimpan ponselnya. "Enggak, aku cuma terlalu serius. Mungkin kurang tidur." Tanya mengangguk pelan, meski masih menatapnya curiga. Raka tahu, ia bukan aktor yang hebat, tapi ia juga belum siap menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya barusan. Apalagi, mereka baru hari pertama di sini. Yusuf dan Rendra mulai mengambil sketsa kontur sekeliling. Sementara Pak Rahmat menyibukkan diri, mengukur panjang lintasan. Namun Raka kembali mendekati lubang. Ia tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menyesakkan. Kalau itu memang suara dari dalam, pikirnya. Kenapa hanya aku yang dengar? Langkahnya perlahan masuk 1 meter ke dalam terowongan. Bau tanah basah dan sesuatu yang agak menyengat menusuk hidungnya, bukan busuk, tapi seperti logam yang sudah lama terkubur. Ia menyalakan senter kecil dan menyinar ke dinding. Ada goresan-goresan aneh, seperti ukiran yang terlalu tua untuk ukuran proyek modern. Goresan itu membentuk pola lingkaran dan jejak-jejak jari atau kuku. "Raka!" Suara Pak Rahmat menggema, memanggilnya. Raka buru-buru keluar dan berusaha terlihat biasa saja. Sementara, "Cukup ya, kita lanjutkan besok, hari mulai panas," kata Pak Rahmat. Mereka kembali ke desa dengan membawa catatan awal. Tapi Raka tahu, ia juga membawa pulang sesuatu yang lain, sebuah pertanyaan yang tak mau diam di kepalanya. Malam itu, ia menelusuri kembali foto yang diambilnya siang tadi. Bayangan perempuan itu masih ada di sana. Namun, kali ini, ia memperhatikan satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu lebih dekat dari sebelumnya. Raka menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Nafasnya mulai tak beraturan. Foto itu belum diapa-apakan. Tak ada editan, tak ada efek. Tapi jelas, bayangan perempuan berambut panjang kini berdiri, hanya beberapa langkah dari mulut terowongan. Ia memeriksa galeri ponsel dengan jari gemetar. Tak ada foto yang menunjukkan wujud itu sebelumnya. Hanya foto terakhir yang ia ambil tanpa niat khusus yang menampilkan sosok tersebut. Apa itu hanya efek cahaya? Atau benar-benar seseorang? Malam semakin larut. Angin dari jendela berdesir pelan, membawa aroma garam laut dan kelembaban tanah. Di dalam rumah panggung tempat mereka tinggal, semua teman Raka sudah tertidur. Hanya dia yang masih terjaga, duduk memeluk lutut di dekat jendela sambil menatap gelap. Dan itulah saat ketukan pertama terdengar. Tok, 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 perlahan, teratur. Seperti seseorang mengetuk lantai kayu dari bawah rumah. Raka mendongak, bingung. Suara itu datang dari bagian bawah rumah panggung, tepat di bawah ruang tengah tempat ia duduk. Ia menunduk, mendekatkan telinga ke lantai. Tok, tok, lebih keras, lebih dekat. Ia berdiri pelan dan membuka pintu, berharap suara itu hanyalah angin yang bermain-main dengan pohon pisang di belakang rumah. Tapi halaman kosong. Angin pun nyaris berhenti. Tak ada siapa-siapa. Saat ia hendak menutup pintu, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Di bawah kolong rumah yang biasanya gelap gulita, ia melihat jejak kaki kecil, tidak beralas, seperti telapak kaki anak kecil. Tapi jumlahnya hanya satu.
berbaris rapi, menuju ke balik rumah, lalu menghilang. Dan di saat itulah, terdengar lagi suara ketukan. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Tapi kali ini dari dalam rumah. Raka mematung di ambang pintu. Tubuhnya kaku, matanya menyapu cepat ke arah ruang tamu gelap, yang hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Suara ketukan itu kini berasal dari dinding kayu tepat di belakang rak buku tua yang ada di pojok ruang tengah. Perlahan, sangat perlahan, ia melangkah masuk. Lantai rumah berderit halus di bawah kakinya, seolah ikut menahan napas. Tok, tok, tok. Raka mendekat. Tak ada angin, tak ada hewan, tak ada yang bergerak. Ketika ia menyentuh permukaan dinding, suara itu berhenti, sunyi. Namun sebelum ia sempat mundur, dari arah dapur terdengar suara halus. Seperti seseorang bernapas panjang, tertahan, berat, dan tiba-tiba hilang. Raka memutar badan. Matanya mencari asal suara. Tapi yang ia lihat justru pantulan dirinya sendiri di kaca lemari, di pojok ruangan dan di belakang pantulan itu. Berdiri sosok perempuan bergaun lusuh, dengan kepala sedikit miring. Refleks ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi saat ia kembali melihat ke kaca, sosok itu masih di sana. Diam, tak bergerak. Lalu perlahan, seperti asap yang tertiup angin, menghilang. Pintu kamar Yusuf terbuka pelan. Raka, kamu belum tidur? Raka tersentak, nyaris menjatuhkan ponselnya. Ia berusaha tersenyum. Belum, cuma nggak bisa tidur. Yusuf menguap dan menggaruk kepala. Kau juga dengar suara ketukan tadi kan? Raka menoleh cepat. Kamu juga dengar? Yusuf mengangguk, matanya mulai serius. Aku pikir, cuma perasaanku. Tapi ini malam kedua. Semalam, juga ada suara yang sama. Mereka saling berpandangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Sendana, Raka benar-benar merasa tidak aman. Dan di luar sana, angin kembali bertiup pelan membawa bisikan samar yang seolah menyusup dari tanah. Kalian membangunkan yang seharusnya tetap tertidur. Kalimat itu menggema di kepala Raka. Saat ia menatap langit-langit kamar, mata Yusuf sudah terpejam lagi. Tapi Raka justru tak bisa memejamkan matanya sedikit pun malam itu. Pagi harinya, ia menuju balai desa dengan satu tujuan, menemukan peta asli wilayah Sendana sebelum proyek terowongan dimulai. Ia ingin melihat apakah lokasi itu memang sejak awal dirancang untuk pembangunan, atau ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Laode, kepala desa, menyambutnya hangat. Peta lama. Ada nak, tapi sudah berdebu semua. Ada di gudang belakang. Boleh kak? Lihat, gudang itu sempit. Berisi rak-rak kayu tua yang dipenuhi arsip berlapis plastik bening. Bau kertas tua menyeruak. Saat Raka membuka satu map besar, bertuliskan Sendana 1994, sketsa topografi. Jantungnya berdetak kencang. Ia menggelar peta itu di meja dan mulai memeriksa. Tampak jelas jalur sungai kecil, pemukiman warga, perbukitan, dan jalan setapak ke arah pantai. Tapi saat matanya menyisir ke arah lokasi proyek terowongan yang ia tahu persis posisinya berdasarkan survei kemarin, tidak ada apapun di sana. Bahkan bukit tempat lubang itu dibuat tidak digambarkan sebagai tanah keras. Peta itu menandainya sebagai area rapuh, semacam zona resapan air yang ditandai merah muda samar, lengkap dengan catatan kecil. Zona tidak stabil, larangan galian permanen. Raka mengernyit, tangannya bergetar saat ia membalik lembar belakang peta. Di sana, tertulis dengan tulisan tangan, jangan membuka tanah ini. Di bawahnya, terkubur sesuatu yang sebaiknya tidak diganggu. Sudah pernah, dan tidak boleh lagi. Raka terduduk diam. Napasnya terasa berat. Bagaimana mungkin ini tidak dibahas saat proyek dimulai? Mengapa semua orang bersikap seolah lubang itu hal yang biasa? Ia membawa peta itu kembali ke posko dan menunjukkannya pada Tania dan Yusuf. Mereka sama terkejutnya. Kalau ini benar, kata Tania pelan, berarti lubang itu tidak seharusnya ada. Dan tepat saat itu,
Ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, berhenti sebelum terlalu dalam. Terowongan itu bukan untuk manusia. Raka menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Tidak ada nama pengirim. Hanya nomor acak tanpa foto profil. Ia mencoba membalas, tapi notifikasi muncul. Pesan tidak dapat dikirim, nomor tidak tersedia. Yusuf dan Tania saling pandang. Wajah mereka mulai menunjukkan kekhawatiran yang tak bisa lagi disembunyikan. Kau masih pikir ini cuma kebetulan? Bisik Tania, pelan tapi tegas. Sudah ada suara aneh, bayangan, ketukan malam, dan sekarang peta yang bahkan melarang penggalian. Raka menghela napas panjang. Aku tahu, tapi justru karena itu, aku nggak bisa diam saja. Ada sesuatu di balik lubang itu. Sesuatu yang orang-orang di sini tahu, tapi tidak mau bicara. Ia berdiri dan menatap peta lama yang kini terbentang di lantai ruang tengah. Tangannya menunjuk ke catatan kecil di bagian bawah. Sudah pernah, dan tidak boleh lagi. Apa maksudnya sudah pernah? Katanya pelan. Apa pernah ada yang menggali tempat itu sebelumnya? Yusuf ikut duduk di sampingnya. Mungkin kita harus cari orang tertua di desa ini. Mungkin saja masih ada yang ingat. Raka mengangguk cepat. Pak Laode bukan yang paling tua, tapi kemarin beliau sempat menyebut nama Nenek Marigading. Umurnya hampir 100. Katanya, beliau sudah tidak banyak bicara. Tapi siapa tahu? Tania menggeleng pelan. Kalau beliau benar-benar tahu, mungkin ini bisa jadi satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan jawaban sebelum semuanya terlambat. Sore itu, mereka bertiga berjalan kaki menyusuri pinggiran desa, menuju rumah panggung paling tua yang berdiri sendirian di tepi hutan kecil. Di berandanya, duduk seorang perempuan tua dengan rambut memutih, kulit keriput, dan tatapan kosong ke arah pepohonan. Raka mendekat pelan. Nenek Marigading, perempuan tua itu, tak bereaksi. Tapi saat Raka mengeluarkan foto lubang terowongan dari ponselnya, matanya langsung berubah. Sorot kosong itu terganti dengan ketegangan yang dalam, dan bibirnya mulai bergerak perlahan, seperti menggumam. Lubang itu bukan jalan, bisiknya serak. Itu mulut. Raka nyaris tak bisa bersuara. Mulut? Apa, Nek? Nenek Marigading mengangkat satu jari gemetar ke bibirnya, lalu berbisik lirih. Jangan bicarakan di sini. Dia bisa mendengar. Suara Nenek Marigading nyaris tak terdengar. Tapi ketegasannya menyusup seperti angin dingin ke tengkuk Raka. Mereka bertiga langsung saling berpandangan, lalu Tania berbisik. Apa maksud beliau? Dia, Nenek Marigading perlahan berdiri dengan bantuan tongkat. Tubuhnya rapuh, tapi gerakannya tegas. Masuklah, tapi jangan duduk di lantai. Berdirilah. Kalau kalian duduk, dia bisa menghampiri lewat bawah. Ucapan itu membuat Yusuf spontan melirik ke arah lantai rumah panggung yang tampak bolong di beberapa bagian. Ketiganya mengikuti Nenek Marigading masuk, berdiri dengan hati-hati di atas balak-balak kayu penyangga utama. Dulu, sebelum kalian lahir, lubang itu sudah pernah terbuka, ujar Nenek Marigading. Tatapannya menembus masa lalu. Bukan karena proyek, bukan karena jalan, tapi karena keserakahan. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, ada seorang lelaki asing, bukan orang sini. Ia datang membawa alat dan peta. Katanya, ia ingin menemukan jalur air bawah tanah, tapi yang ia temukan bukan air. Tania meneguk ludah. Lalu, apa yang ia temukan, Nek? Nenek Marigading menatap mereka satu persatu. Ia menemukan lubang yang menganga, mulut, bukan tanah, bukan batu, tapi sesuatu yang hidup. Raka hampir tak bisa percaya apa yang ia dengar. Maksud nenek, lubang itu hidup, tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Tapi ia bisa merasa, ia bisa mendengar. Dan yang paling berbahaya, Nenek Marigading menatap lantai, suaranya menurun menjadi bisikan. Ia bisa memanggil. Yusuf bergetar. Memanggil siapa? Nenek Marigading menjawab tanpa ragu, orang yang hatinya kosong. Seketika, suasana menjadi sangat hening.
Tak ada angin, tak ada suara dari luar, hanya detak jantung yang terdengar di kepala masing-masing dari mereka. Raka menatap tangan kirinya, tangan yang kemarin menyentuh dinding lubang pertama kali. Sejak saat itu, ia memang merasa berbeda, seperti ada yang terus-menerus membisikkan sesuatu ke telinganya. Membuatnya gelisah, membuatnya ingin kembali ke sana. Dan saat itu juga, Nenek Marigading menyentuh bahu Raka dan berkata dengan suara berat, "Kalau kau sudah mendengar bisikannya, artinya kau sudah dipanggil." Kalimat Nenek Marigading itu bergema di kepala Raka berulang-ulang, seolah sebuah mantra yang tak bisa ia hapus. Sejak malam itu, bisikan halus itu tak pernah berhenti mengisi pikirannya. Di tengah kesunyian malam, saat semua orang terlelap, suara itu datang, lembut, seperti angin berdesir, mengundang, seperti suara yang sudah lama dinanti. Kembali ke mulut bumi. Raka mencoba menutup telinganya, menolak, tapi bisikan itu semakin kuat. Menyelinap ke dalam jiwanya, ia merasakan getaran aneh di dadanya. Seolah sesuatu di dalam sana terbangun dan menunggu perintah. Tanya melihat perubahan itu. "Raka, kau baik-baik saja? Kau terlihat seperti orang lain." Raka memaksakan senyum, tapi hatinya hancur. Aku hanya lelah." Namun malam demi malam, bisikan itu makin menggema, mengisi pikirannya dengan janji yang sulit dimengerti. Janji tentang rahasia besar yang menunggu di dalam terowongan, tentang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ia tahu, ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang memanggil bukan hanya dengan suara, tapi dengan perasaan rasa penasaran yang tak pernah padam, dan rasa takut yang sulit diungkapkan. Raka berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Matanya tampak kosong, seperti orang yang terbelah antara dua dunia. Di balik itu, ada satu keputusan yang harus dibuat. Apakah ia akan menyerah pada undangan itu, atau melawannya dengan sekuat tenaga? Malam itu, Raka menulis di buku hariannya, "Aku dipanggil, tapi apa aku harus datang? Apa aku berani menghadapi yang tersembunyi di mulut bumi itu? Aku takut. Tapi jika aku tidak tahu, aku tak akan pernah bisa bebas." Kalimat itu terngiang di kepala Raka ketika pagi pertama setelah malam penuh bisikan itu tiba. Matahari baru saja menyingsing di balik bukit Sendana, menyebarkan cahaya lembut ke seluruh desa. Tapi di dalam hati Raka, gelap dan cahaya sedang berperang. Ia mengenakan jaket, membawa senter kecil, dan tas kecil berisi beberapa perlengkapan seadanya. Tanpa banyak bicara, ia menemui Yusuf dan Tania di halaman rumah. "Aku akan pergi ke terowongan malam ini," ucapnya pelan, tapi tegas. Yusuf menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Kau yakin? Kita belum tahu apa yang sebenarnya ada di sana." Tania menggenggam tangan Raka. "Kami ikut. Kau tidak harus menghadapi ini sendirian." Raka tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi kita harus hati-hati. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Aku sudah merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita." Malam pun tiba, dan mereka bertiga berjalan perlahan ke arah mulut terowongan yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon bambu. Suasana sunyi, hanya terdengar suara langkah mereka di tanah yang lembab. Sesaat sebelum masuk, Raka menoleh ke arah langit penuh bintang, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dalam hati, "Ini adalah awal dari segala rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam perut bumi." Ketika kaki mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan terowongan, suara ketukan yang dulu menyeramkan berubah menjadi irama yang menuntun, seolah menyambut kedatangan mereka. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa mereka rasakan. Sebuah kehadiran yang mengawasi setiap gerak mereka. Raka merasakan hawa dingin yang merayap di sepanjang tulang punggung saat langkah mereka semakin jauh memasuki terowongan gelap itu. Lampu senter mereka hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter ke depan, menyisakan bayang-bayang yang seolah hidup dan mengikuti setiap gerakan. Suara ketukan yang dulu mengundang, kini berubah menjadi dentingan yang tidak beraturan, seperti detak jantung yang panik. Yusuf memegang tangan Raka erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tania, kau masih di belakang?
Suara Raka bergetar pelan. "Tentu," jawab Tania dengan suara bergetar. "Aku masih di sini." Namun, ketegangan semakin memuncak ketika dari kejauhan terdengar bisikan halus, seperti suara tawa kecil yang penuh ejekan dan menggoda. Suara itu bergaung di dinding-dinding batu, memenuhi ruang sempit dengan sensasi tidak nyaman yang tak bisa mereka jelaskan. "Jangan dengarkan," bisik Yusuf. "Itu hanya trik pikiran kita." Tapi Raka tahu, itu bukan hanya trik. Ada sesuatu yang nyata di dalam kegelapan itu. Sesuatu yang menunggu mereka gagal. Beberapa kali, mereka mencoba untuk terus maju. Namun setiap langkah seperti terhenti oleh kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Tangan mereka terasa berat, napas sesak, dan bayang-bayang di sudut mata seakan semakin mendekat. Di saat yang paling gelap, sebuah suara lantang menggema dari dalam perut bumi. "Pergilah, atau kalian akan tersesat selamanya." Raka merasakan putus asa menguasai dirinya. Semua usaha selama ini seolah sia-sia. Ia tahu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapi sesuatu yang paling sulit, pilihan terakhir yang bisa menentukan nasib mereka. Gema suara itu masih memenuhi rongga terowongan. Ketika Raka terdiam, terpaku pada pilihan yang nyaris mustahil. Di depan mereka, jalan gelap terbentang tanpa akhir yang jelas. Sementara di belakang, pintu masuk mulai tertutup perlahan, seolah menolak memberi jalan keluar. Tania menggenggam tangan Raka, matanya penuh air. "Kita harus keluar dari sini, Raka. Ini terlalu berbahaya." Yusuf menatap ke bawah, napasnya berat. "Tapi kalau kita menyerah, semua pertanyaan yang selama ini kita cari jawabannya akan tetap menjadi misteri." Raka menutup mata, merasakan beratnya beban yang menekan dadanya. Bisikan dari dalam lubang itu masih mengganggu pikirannya, menggoda dengan janji yang tak bisa diabaikan. "Pilihan terakhir," gumam Raka pelan. "Aku harus memilih antara kabur dan menyerah, atau melangkah lebih dalam ke tempat yang bahkan aku tak tahu apa yang menunggu." Detik-detik berlalu. Waktu terasa melambat. Di hadapannya, bayangan gelap seakan hidup dan menunggu keputusan itu. Akhirnya, dengan suara yang bergetar tapi tegas, Raka mengangkat kepala. "Aku memilih melangkah lebih dalam. Aku harus tahu apa yang tersembunyi di dalam perut bumi ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" Tania dan Yusuf saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Mereka memutuskan untuk mendukung Raka, meski ketakutan membayang di wajah mereka. Mereka berjalan perlahan, menembus kegelapan yang semakin pekat. Raka merasakan setiap langkahnya seperti menembus lapisan ketakutan dan keraguan terdalam. Di tengah perjalanan itu, bisikan berubah menjadi suara lembut, hampir seperti nyanyian. Suara itu menyentuh hati mereka, mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi di bawah tanah Sendana. "Berani melangkah berarti berani menerima kebenaran," bisik suara itu. Dan di sana, di tengah kegelapan, sebuah pintu tersembunyi mulai terbuka perlahan, memperlihatkan cahaya samar yang mengundang. Raka, Yusuf, dan Tania terpaku memandang cahaya yang hangat dan lembut itu. Setelah berjam-jam berhadapan dengan kegelapan dan ketakutan, kini mereka berdiri di ambang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang seakan berjanji akan mengubah segala yang mereka tahu. Raka melangkah maju dengan hati-hati. Ini mungkin jawabannya. Namun di balik harapan itu, ada rasa was-was yang tak bisa disembunyikan. Cahaya itu bukan sekadar penerang, melainkan juga sebuah ujian. Saat mereka melewati pintu itu, udara berubah. Dari dingin dan lembab menjadi hangat dan penuh energi aneh yang mengalir di kulit mereka. Di sekeliling, dinding-dinding terowongan berkilauan, seperti dipenuhi kristal kecil yang memantulkan cahaya, menciptakan suasana magis sekaligus menakutkan. Tiba-tiba, suara lembut yang sempat mereka dengar dalam kegelapan muncul kembali, kini lebih jelas dan penuh emosi. "Selamat datang, para pencari," suara itu berbisik. "Kalian telah melewati banyak hal, tetapi perjalanan kalian belum berakhir." Tania merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang berbicara?" "Ini bukan suara manusia," jawab Yusuf pelan. "Ini suara penjaga mulut bumi."
Raka menguatkan langkahnya. Kami datang untuk mengetahui kebenaran. Apa yang tersembunyi di dalam terowongan ini? Mengapa ia memanggil kami? Suara itu mengalun, bercerita tentang legenda lama yang terlupakan, tentang roh penjaga bumi yang menjaga rahasia alam dan kehidupan, tentang manusia yang pernah menyentuh batas antara dunia nyata dan dunia lain, dan tentang perjanjian yang telah dilanggar. Raka merasa dadanya sesak, antara takut dan kagum. Apakah kami dianggap melanggar perjanjian itu? Suara menjawab, bukan kalian, tapi ketamakan yang membawa kehancuran. Kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki, atau terjebak selamanya dalam gelap. Mereka bertiga saling berpandangan. Kini bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang harapan dan tanggung jawab yang harus dipikul. Suara penjaga bumi terus bergema, memenuhi ruang di dalam terowongan bercahaya itu. Kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki, atau terjebak selamanya dalam gelap. Raka menghela napas dalam, merasakan beban yang amat berat di dadanya. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara nyaris tersendat. Penjaga itu menjawab dengan tenang. Perjanjian lama harus ditepati kembali. Hanya dengan pengorbanan hati yang tulus dan keberanian murni, kalian bisa mengembalikan keseimbangan. Tania menatap Raka. Air mata menggenang di matanya. Apakah itu berarti kita harus kehilangan sesuatu yang berharga? Yusuf menggenggam bahu Raka, memberikan kekuatan. Kalau itu satu-satunya jalan agar semua bisa selamat, kita harus siap. Detik demi detik terasa membeku. Raka menutup mata, membayangkan wajah keluarganya, desa Sendana, dan masa depan yang tergantung pada keputusan ini. Kalau kami setuju, apa yang harus kami korbankan? Tanya Raka pelan. Setiap pilihan datang dengan harga. Suara itu berbisik, hati kalian harus rela melepaskan apa yang paling kalian sayangi untuk menjaga kehidupan yang lebih besar. Tanya mengangguk pelan. Kami siap. Selama itu, berarti desa kita akan aman. Raka merasakan satu tekad membara di dalam dirinya. Dengan suara mantap, ia berkata, kami menerima tantangan ini. Seketika, cahaya di sekitar mereka semakin terang. Terowongan berguncang, suara gemuruh lembut mengisi udara. Raka merasakan kehangatan dan kedamaian yang aneh menyelimuti hatinya. Namun, di balik kedamaian itu, ia tahu perjuangan mereka belum berakhir. Janji telah diucapkan, dan pengorbanan menanti. Setelah cahaya terang menyelimuti terowongan, Raka, Yusuf, dan Tania merasakan kehangatan aneh yang menjalar di seluruh tubuh mereka. Kegelapan yang selama ini mengurung mereka perlahan mulai memudar, digantikan oleh kilauan lembut seperti embun pagi. Langkah mereka terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit mulai terangkat satu persatu. Ternyata ada harapan di balik kegelapan ini, bisik Tania dengan mata berkaca-kaca. Raka menatap ke depan, di mana terowongan mulai membuka jalannya menuju ruang luas yang dipenuhi cahaya alami. Di sana, sebuah sumber air bening mengalir dengan tenang, mengeluarkan suara yang menenangkan jiwa. Ini sumber kehidupan yang selama ini dijaga oleh roh penjaga bumi, ujar Yusuf penuh takjub. Raka menyentuh air itu dengan hati-hati, merasakan dinginnya yang menyegarkan, sekaligus membawa kekuatan baru. Kita harus bawa ini ke desa. Ini tanda bahwa semua bisa berubah, asalkan kita percaya dan berani berkorban. Mereka bertiga mengisi botol-botol kecil dengan air suci itu, siap membawa harapan baru untuk Sendana dan semua yang mereka cintai. Namun, saat mereka bersiap meninggalkan ruang terang itu, suara lembut sang penjaga kembali terdengar. Ingat, perjalanan kalian belum selesai. Kalian membawa cahaya, tapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan ini. Raka menatap Tumantemonia dengan penuh tekad. Kita akan jaga janji ini. Demi desa, demi masa depan. Matahari mulai terbenam, menyinari ufuk senja dengan warna oranye keemasan yang hangat, seperti pertanda bahwa hari baru yang penuh harapan akan segera tiba. Langkah Raka, Yusuf, dan Tania berat saat mereka meninggalkan ruang bercahaya itu. Mereka membawa botol-botol kecil berisi air suci, simbol harapan dan janji baru
untuk desa Sendana. Namun, jalan pulang tak semudah yang mereka bayangkan. Gelap terowongan yang sempat diterangi, kini kembali pekat, dan udara terasa dingin menusuk. Raka merasakan getaran aneh, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Bisikan-bisikan samar kembali menggelayuti pikirannya, mencoba menggoyahkan tekadnya. "Tania, kau kuat?" tanya Raka, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tania mengangguk, meski wajahnya pucat. Aku akan terus bersama kalian." Yusuf yang biasanya tenang, kini mulai ragu. "Kita harus cepat, sebelum jalan keluar tertutup." Setiap langkah mereka diiringi suara gemerisik dan bayangan yang menari di dinding batu. Raka merasakan beban pengorbanan yang harus mereka bayar. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang keteguhan hati menghadapi ketakutan terdalam. Ketika hampir sampai di mulut terowongan, sebuah gemuruh keras mengguncang tanah. Batu-batu mulai bergeser, menutup sebagian jalan keluar. Tania hampir terjatuh, tapi Raka dan Yusuf segera menariknya. "Ini ujian terakhir," kata Raka dengan suara tegas. "Kita tidak boleh menyerah sekarang." Mereka bertiga bekerja sama dengan kekuatan yang tersisa, menggerakkan batu besar yang menghalangi jalan. Peluh mengalir deras di wajah. Napas memburu, tapi tekad mereka lebih kuat dari apapun. Saat batu terakhir berhasil digeser, cahaya malam menyambut mereka dengan hangat. Mereka keluar dari terowongan, membawa bukan hanya air suci, tapi juga harapan yang membara dalam hati. Langkah kaki Raka, Yusuf dan Tania semakin ringan saat melintasi jalan setapak menuju desa Sendana. Udara malam yang segar menyambut mereka, seolah ikut merayakan kemenangan kecil setelah perjalanan penuh liku. Sesampainya di desa, lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Warga yang sedang berkumpul di balai desa menatap mereka dengan mata penuh keheranan dan harap. "Raka, kalian pulang?" suara ibunya terbata-bata saat berlari menyambut. "Kami sudah sangat khawatir." Raka tersenyum lelah, tapi bahagia. "Kami membawa sesuatu yang bisa mengubah semuanya, Bu." Tania dan Yusuf mengikuti, membagikan air suci yang mereka bawa dari dalam terowongan. Warga berebut ingin melihat, ingin merasakan keajaiban yang selama ini hanya menjadi legenda. Malam itu, di tengah keramaian, suara-suara bisikan menyeramkan yang dulu menghantui desa mulai menghilang. Udara terasa lebih ringan, seolah beban lama yang melekat pada tanah Sendana perlahan terangkat. Namun, tidak semua mudah. Ada keraguan dan ketakutan yang masih bersembunyi di hati beberapa warga. "Apakah benar air ini akan menyelamatkan kita?" tanya seorang tetua dengan suara serak. Raka berdiri di depan mereka, mata bersinar penuh keyakinan. "Ini bukan hanya tentang air, tapi tentang harapan dan keberanian kita bersama. Kita harus menjaga janji itu, agar desa ini tetap aman dan damai." Tania menambahkan, "Perjalanan kami mengajarkan kita bahwa kegelapan selalu ada, tapi cahaya bisa ditemukan jika kita berani melangkah." Suasana berubah menjadi penuh semangat dan harapan. Malam itu, Sendana merasa hidup kembali, dipenuhi oleh rasa percaya bahwa masa depan yang cerah menanti mereka. Hari-hari berlalu. Setelah kepulangan Raka, Yusuf, dan Tania, desa Sendana mulai menunjukkan perubahan yang perlahan tapi pasti. Tanaman tumbuh lebih subur, udara terasa lebih segar, dan suasana hati warga menjadi lebih cerah. Raka duduk di bawah pohon beringin tua, tempat yang dulu sering menjadi saksi bisu cerita-cerita lama. Ia memandang jauh ke langit senja yang berwarna jingga, merenungi semua yang telah mereka lalui. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan rahasia terowongan, pikirnya, tapi tentang menjaga warisan dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh leluhur. Warga desa mulai bergotong royong menjaga terowongan dan sumber air suci itu dengan penuh hormat. Mereka memahami bahwa bukan hanya keberanian, tetapi juga kebijaksanaan dan rasa hormat yang menjaga keseimbangan hidup. Tania, yang biasanya pendiam, kini mulai berbicara lebih banyak tentang pentingnya melestarikan alam dan warisan budaya. Yusuf menjadi pendorong semangat di antara para pemuda desa untuk menjaga desa tetap aman dan damai. Raka merasa damai, walau di dalam hatinya ia tahu
Perjalanan ini meninggalkan bekas yang tak mudah dilupakan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga dan melindungi Sendana bersama Tementemonia dan seluruh warga. Kisah mereka kini menjadi legenda baru, bukan tentang kengerian atau ketakutan, tapi tentang harapan, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam. Namun, di balik cahaya yang kini menyinari Sendana bayang-bayang masa lalu, perlahan mulai muncul ke permukaan. Beberapa malam setelah perubahan itu, suara-suara samar terdengar kembali. Lebih lembut, tapi penuh arti. Warga yang pernah merasakan ketakutan dulu mulai bertanya-tanya, apakah benar kegelapan itu telah benar-benar pergi, atau hanya bersembunyi menunggu waktu yang tepat. Raka merasakan gelisah yang sama suatu malam saat ia sedang menjaga di sekitar terowongan. Sebuah bisikan halus menyapa, "Jangan lupa, keberanian juga berarti kesiapan menghadapi bayangan yang mungkin kembali." Raka menatap ke dalam kegelapan, menyadari bahwa perjuangan menjaga keseimbangan bukanlah hal yang sekali selesai. Ini adalah tanggung jawab yang harus dijaga terus-menerus, dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Desa Sendana harus belajar untuk hidup berdampingan dengan warisan masa lalu, menjaga agar kegelapan yang terlupakan tidak kembali menguasai mereka. Dengan tekad baru, Raka bersama warga mulai menyusun ritual dan tradisi yang mengikat mereka pada janji lama, bukan sebagai beban, tapi sebagai pelajaran dan kekuatan. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, seluruh warga Sendana berkumpul di depan mulut terowongan setan yang kini telah berubah makna. Dari tempat yang dulu penuh ketakutan, kini menjadi simbol harapan dan persatuan. Raka berdiri di tengga-tengga mereka, merasakan getaran hangat dari air suci yang telah mengaliri tanah desa. "Kita bukan lagi budak ketakutan," suaranya menggema, penuh keyakinan. "Kita adalah penjaga cahaya, penerus warisan yang harus kita jaga bersama." Tania memegang botol air suci dengan lembut, membagikannya kepada setiap keluarga. Air ini adalah pengingat bahwa kehidupan ini harus dijaga dengan hati, bukan oleh kegelapan. Yusuf menatap wajah-wajah yang penuh harap. Kegelapan memang ada, tapi cahaya yang kita nyalakan jauh lebih kuat. Jangan pernah takut untuk melangkah maju. Malam itu, mereka melakukan ritual yang diwariskan leluhur, mengikat janji suci, menjaga keseimbangan alam dan jiwa. Suara tawa anak-anak yang dulu hilang, kini kembali mengisi udara, mengusir sisa bayang-bayang kelam. Raka menatap ke langit, merasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan panjang, penuh pengorbanan dan keteguhan, membuahkan hasil yang tak ternilai. Terowongan setan di Sendana bukan lagi sumber ketakutan, tapi cahaya abadi yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Akhir yang baru adalah awal dari kisah yang lebih besar. Dan di Sendana, cahaya itu akan selalu menyala.